yang sekarang ini kan kita mau bicara terkait dengan bisnis yang praktis yang gampang dijalankan. Nah, misalkan nih saya ada modal 10 juta. Modal uang 10 juta. Nah, baiknya itu untuk sekarang nih 2026 awal tahun bisnis apa yang cocok dengan modal 10 juta? Nah, oke, ini jadi langsung ke praktek ya, jadi teman-teman. Dan teman-teman kalau ada duit 10 juta, ini kasus sederhananya. Nah, dari teman-teman duit 10 juta ini, pertanyaan balik, apakah ini memang uang dingin atau memang uang yang bakal dipakai keseharian? Ambillah contoh ini memang uang dingin, artinya uang dingin yang memang uang yang udah kita persiapkan gitu ya. Jadi langkah yang sangat praktis yang bisa teman-teman lakukan adalah balik lagi ke teman-teman punya kemampuan apa. Nggak mungkin nggak punya kemampuan. Misal contoh sederhananya, kita punya kemampuan yang namanya tentang ngerti buat produk digital. Nah, yang paling teman-teman lakukan adalah buat produk digitalnya dulu ya. Kemudian dari 10 juta itu jangan spend semuanya untuk produk digital itu. Minimal misalnya buat iklan 1 juta atau maksimal misalnya 2 juta. Kita tes dulu. Nah, kalau itu work, nah baru yang 10 juta waktu maksudnya apa? Misalnya ada yang beli nih 5 atau 10 dengan harga misalnya 100.000, berarti kan ada 500.000, berarti teman-teman masih minus tuh ya 1.500.000. Jadi teman-teman itu digulung lagi, jangan sampai teman-teman malah berkurang. Ataupun kalau teman-teman nggak punya produk digital, misalnya teman-teman punya network, nggak mungkin kan dari 100 pertemanan atau 500 pertemanan atau seenggaknya sedikit-sedikit 10 pertemanan, teman-teman nggak punya orang yang bisa dijualkan produknya. Minimal produk itu adalah produk nih, kata kuncinya adalah produk yang laris di pasaran. Ya, yang produk terbukti valid. Kalau perlu 10 juta ini ya jangan dibelanjakan dulu semua. Kalau bisa teman-teman jadi reseller atau agen dengan jaminan 10 juta, artinya apa? 10 juta masih ada di kita tapi belum dibayarkan. Nah, itu bisa juga dijual keluar. Kemudian kalau itu nggak bisa juga, yang ketiga, nah pasti ada juga yang banyak atau yang diminati oleh para masyarakat apa basicnya makan. Jadi teman-teman bisa teman-teman buka makanan yang lagi viral atau makanan yang memang dibutuhkan di sekitar teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau nyewa, nah bisa online bisa offline gitu ya. Atau yang kedua teman-teman berpartner sama teman-teman yang lain yang sekiranya dari 10 juta itu yang udah jalan. Yang udah jalan itu maksudnya bukan yang trial ya, tapi yang 10 juta itu misalnya bisa returnnya per bulannya itu misalnya ke teman-teman 20% apa 30%. Jadi tinggal perjanjian, misalnya sampai balik modal, kemudian selanjutnya dinikmati bersama atau presentasinya seperti apa. Jadi 3 bisa jadi produk digital, kemudian yang kedua bisa kita jual produk yang laris punya orang lain, dan yang paling cepat itu ke bisnis makanan. Bisnis makanan apa? Bisnis makanan yang lagi viral atau yang dibutuhkan di sekitar teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, lanjut terkait dengan yang poin 2 tadi. Pilih produk yang lagi viral di pasaran. Nah, gimana cara kita mengetahui produk tersebut lagi laris atau lagi viral di pasaran? Oke, sebetulnya yang paling gampang itu bisa jadi lewat Google Trend gitu ya. Kalau misalnya kita googling, atau yang kedua, ya masa iya sih kita nggak punya channel, masa iya sih kita nggak punya kenalan produk apa aja yang lagi viral di pasaran. Ya. Jadi ini kita bahasa saya harvesting itu kita gali semuanya. Nah, gali semuanya apa? Nanti kita akan ketemu tuh produknya apa aja. Kalau lagi keder tanya AI atau AI kan sekarang kan udah gampang tuh. Nanti tinggal disorting lagi. Jadi gunakan teknologi yang gratis itu supaya kita dapat data. Minimal data itu bisa jadi acuan kita untuk buka gitu loh. Kalau keder ya tadilah, udahlah tanya sama orang-orang. Alhamdulillah teman saya ini ada yang jualan satu hari 100 porsi, cuma 100 porsi. Tanya aja, mau nggak kerjasama? Itu kan lagi bagus nih. Saya ada modal sekian 10 juta tadi, saya dapatnya berapa? Nah kayak gitu. Jadi udah sekarang mah yang pasti-pasti aja kalau 2026 bukan pada bisnis yang akan dibuka, tapi kata kuncinya pada bisnis yang sudah dibuka. Oke, nah tadi yang saran yang kedua itu kita memilih bisnis yang sudah jalan, kemudian kita invest di situ ya. Nah, bisa jadi kan yang kita investasikan itu orangnya nggak bener, malah bukannya kita dapat duit malah duit kita hilang. Nah, cara memilih
bisnis yang benar dan juga orangnya juga benar itu seperti apa, biar kita tuh jangan sampai kecemplung atau ya hilang duitnya karena salah memilih orang. Oke, yang pertama bisnisnya harus pasti udah jalan, ya, udah jalan dan sudah menghasilkan. Nah ini kata kuncinya, sudah jalan dan sudah menghasilkan. Kemudian wajib keduanya itu transparansi, ya. Jadi transparansi adalah harga mati. Boleh dibilang keduanya harus tahu hari ini penjualan berapa, hari besok penjualan berapa. Dan ketiga, ini teman atau partner yang diajak harus mau untuk melakukan kedua hal tadi. Kalau enggak, tinggalin. Nah, jadi ini syarat wajib ya. Dua udah jalan, kemudian transparansi, dan dia mau untuk melakukannya atau melakukan kerjasama ini. Kalau enggak usah, tinggalin. Karena Pak 2026 adalah tahunnya, tahun praktek nyata dan profit nyata. Nah, kalau kita sudah ketemu nih Kang sama orang yang menurut kita oke gitu ya, bagus, kemudian bisnisnya juga jalan lancar, ada hal-hal yang perlu dikerjakan nggak terkait mungkin hitam di atas putih atau yang lainnya? Oke. Nah, betul. Itu salah satu hal yang memang untuk melindungi atau arti kata proteksi ya. Jadi hitam di atas putih wajib ada. Kalaupun enggak, harus ada saksinya ya. Kalau nggak ada itu harus saksinya. Tapi saran saya sih harus ada hitam di atas putih ya. Misalnya kalaupun teman-teman nilainya besar, ya bisa ke notaris. Kalaupun enggak, ya udah misalnya materai ataupun misalnya ada saksinya di situ, tanda tangan pihak satu pihak dua dan lain sebagainya. Karena apa? Ini proteksi buat dua-duanya. Kalau itu balik lagi ke yang tadi, partner kita mau atau nggak melakukan itu. Kalau nggak, tinggalin. Nah kayak gitu. Jadi kita juga harus ketat. Karena apa? Jangan sampai 2026 kita kehilangan lebih banyak lagi. Bisnis pasti ada resikonya, tapi resiko itu bisa diminimalisir dengan tadi transparansi, dengan tadi mau bersama untuk bareng-bareng melakukannya. Nah, ketika kita sudah ketemu nih orangnya oke, bisnisnya valid, kemudian dia juga mau hitam di atas putih. Untuk persentasenya nih, kalau kita ngikut join ke bisnis tersebut, kalau kitanya ikut juga mengerjakan secara operasionalnya bagusnya berapa persen, kalau kita lepas hanya kontrol doang, terutama kontrol keuangan, itu berapa persen kira-kira? Biar sama-sama oke. Oke, ya, jadi ada beberapa skema ya. Misalnya kalau kita pengen modalnya doang, atau kita sohibul mal misalnya, kalau yang lainnya mudorib misalnya, ya itu didiskusikan. Artinya nggak ada sesuatu yang valid ya. Bisa jadi sebelum balik modal sohibul malnya yang besar, kemudian pengelolanya yang kecil, atau setelah balik modal dibalik, ataupun misalnya nggak apa-apa sama-sama oke, misalnya ya udah karena dia yang mengelola, kita hanya yang kontrol tadi, transparansi saja. Kitanya misalnya taruhlah let's say angka 35-40, dia 65-60 misalnya, ya tergantung. Kata kunci apa? Keridoan keduanya. Atau kalau enggak, ya kita bisa beli tadi yang namanya project misalnya. Project itu misalnya bernilainya 20 juta. Dari 20 juta itu, atau tadi taruhlah project 10 juta. Dari 10 juta itu misalnya kita dapatnya 5%. Ya udah, berarti memang udah ditentukan. Misalnya keuntungan 15%, berarti 10% buat dia, 5% buat kita. Nah itu tapi ada jangka waktunya seperti itu. Bisa jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang paling penting apa? Semua uangnya balik ke kita lagi dan kita udah ada keuntungannya. Jadi bisa boleh duanya mudorobah atau murobahah seperti itu. Kalaupun keder, ya balik lagi tanya ChatGPT. Oke, berarti gimana nih Kang? Kesimpulan dari hari ini, kalau kita punya uang 10 juta, baiknya seperti apa? Oke, kalau punya uang 10 juta, tadi mindset kita udah dapat mindset bisnis, kemudian kita udah yakin, nggak apa-apa, lakuin aja dan tetap dikontrol. Artinya apa? Kontrol ini adalah yang meminimalisir resiko. Kalaupun nauzubillah sampai bangkrutnya ada barangnya. Kalaupun sampai misalnya bangkrutnya bangkrut bareng. Artinya apa? Kalau sama partner, ya partnernya bangkrut juga gitu loh. Karena apa? Kita udah rugi duit, dia udah rugi waktu. Nah kayak gitu. Tapi yang jelas 3 tadi udah jalan, kemudian transparansi dan mau untuk melakukan hal yang demikian. Sehingga teman-teman, ini pembelajaran buat kita. Jangan sampai percaya saja. Jangan sampai teman-teman malah tanda kutip dikadalin terus.
Dan ini juga nasihat buat saya, buat kita semua. Sehingga 2026 kita asetnya bertumbuh. Terima kasih.